Nah, oke. Kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam nih semuanya, apa kabar? Pada baik-baik aja, pada sehat-sehat, atau ada yang sakit, atau ada yang sedang tersakiti? Gimana nih? Overthinking. Waduh, kakak tutor sama mentornya juga overthinking tahu tiap hari. Nah, gimana nih? Kalian sekarang lagi pada sibuk apa nih? Sibuk belajar buat pas. TO. Oke. Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya untuk para tutor dan mentor di Matematika Saintek di Studygaze ini. Nah, yang pertama ada aku, Dewi, sebagai tutor matematika, dan ada tutorku yang lain. Boleh memperkenalkan diri nih, boleh on mic nih, Kak Fadli, Kak Yosi. Halo. Aku mau kedalasan, aku dari UB juga sama kayak Dewi. Misalkan Ya, semua. kita anak Brawijaya banget nih. Aku sama Fadli, kita anak Brawijaya. Nah, ada tutor lagi nih, satu lagi nih. Yang kece abis, Kak Yosi. Boleh nih perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yosi Indrianita Sari, tutor Matematika Saintek. Wah, Kak Yosi ini anak kampus mana nih? Mahasiswi mana nih, Kakak? Aku dari UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Matematika semester 5. Wah, ada mentor kita nih yang paling aktif. Kak Atika, boleh dong on mic buat perkenalkan diri, Kak Atika. Kalau suaraku apakah terdengar jelas? Jelas, Kak. Yang nggak jelas mah hubungan aku, Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Atika dari jurusan Matematika angkatan 2020 Universitas Andalas. Iya, maksudnya Universitas Hasanuddin ya, guys. Emang Kak Atikanya sinyalnya lagi tidak bersahabat seperti itu. Oke nih, aku mau pilih 5 orang deh buat perkenalan ya. Nih yang nggak on cam nih ya, aku pilih, liatin, aku suruh on cam. So, aku suruh on mic buat perkenalan. Ayo, langsung pada on cam kan? Siapa ya? 3 orang ya. Eoni nih, kayaknya Korea nih. Eoni, kamu denger aku gak? Bacanya Eoni apa Oni? Oni, kamu denger aku nggak? Halo Oni. Langsung on cam kan? Kalian takut ya aku suruh on mic? Langsung aja on cam. Ya, kalau Oninya kayaknya lagi masak nih ya. Coba nih. Siapa nih? Nih ada yang komen nih. Kebetulan saya lagi mencari orang nih. Siapa nih? R R siapa nih? R Varian Zakari. Boleh nih. Aku lagi nyari orang, kamu komen. Perkenalan dong. Aku nggak. Iya. Perkenalkan nama saya R. Faryad Zagari. Ya. Kamu masih sekolah atau gap year? Gap year, Kak. Oh, gap year. Mau masuk mana nih? Doain aja, Kak. Doain aja. Ya, ada yang terbaik ya. Ya. Wah, ini. belum di ini. Selanjutnya siapa ya? Kan bener, ini lagi makan. Udah ketebak nih. Monica deh, boneka. Monica. Iya, Kak. Ya, boleh nih perkenalan nih. Kamu siapa? Kamu asal mana? Mau masuk univ mana? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Monica Wisyana Bergastuti. Saya berasal dari Pati, Jawa Tengah. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Tayu. Kamu rencana mau masuk univ mana nih? Insya Allah, Kak, doakan saja. UNES, Kak, Universitas Semarang, jurusan Pendidikan Matematika. Wah, sama kayak mentor kita ya, Kak Tika, Pendidikan Matematika.
Nah lagi nih, aku ngelihat Nina ini berasa lagi video call sama doi gitu ya, kayak kelihatan jidatnya tuh. Kalian tuh kalau video call kayak gitu gak sih? Soalnya aku kayak gitu. Satu lagi deh, satu lagi. Nih, ada yang namanya semangat nggak tuh? Butuh semangat nih ya. Boleh nih kita on mic dulu kamu. Kenalin diri. Tuh, tiba-tiba jadi cadel kan aku. Kenalkan diri dong. Dengan semangat. Bisa on cam. Dengan semangat. Bisa on cam. On mic dulu deh. Perkenalkan diri. Jangan bilang sama lagi bikin mie. Udah deh ini mah lagi bikin mie. Udah pasti. Apa ya? Satu lagi deh. Syasha deh, Syasha coba. Syasha denger aku? Iya, Kak. Boleh nih perkenalan diri. Halo, nama aku Asha Fitri dari Jember, Jawa Timur. Sekolah di SMA Rabi Puji. Kamu mau masuk univ mana nih? Insya Allah UB. Wah, Fadli, ada anak buah kita. Mau jurusan apa nih? Pendidikan Matematika. Waduh, keren-keren banget. Oh ya, sekarang udah nih perkenalannya. Gimana kalau sekarang kita tuh masuk sesi tanya jawab nih ya. Aku yakin kalian memiliki beberapa, nggak beberapa sih, lebih ke banyak gitu ya, keresahan dalam hidup. Boleh nih di sharing-sharing nih, siapa tahu aku atau enggak nanti Kak Yosi, Kak Fadli, atau Kak Atika nih bisa nih ngasih solusi, walaupun nanti tidak bisa kalian lakukan, siapa tahu bisa gitu ya. Ada yang mau sharing-sharing nggak nih? Ada yang mau sharing kalian tuh sekarang lagi sibuk apa, lagi misalnya lagi gundah apa gitu, lagi overthinking apa sih? Kan tadi ada yang bilang tuh lagi overthinking kenapa sih? Boleh cerita-cerita nih. Kita masuk sesi tanya jawab. Ada yang mau cerita? Santai aja guys. Orang tuh kayak perpisahan lah ya, jadi tidak terlalu ketat. Nggak usah ragu untuk unmute ya. Yang nanya harus on mic. Ayo Nino on mic. Aku nggak mau. Ayo on mic guys, on mic guys. Ayo on mic. Nina. Tadi kayaknya Nina lagi di luar ya. Yang di luar di mana ya? Oh, semangat yang lagi di luar. Semangat yang lagi di luar. Yang di dalam nggak disemangat. Ada nih, yaudah deh dari Nina nih. Tips buat linjur dari Saintek Musosum. Yang penting yakin. Apa ya, kalau dari aku sih, aku juga linjur dari Sosum ke Saintek. Yang penting tuh kalian ya yakin dan kalian tuh tahu mau kalian tahu passion kalian. Kalau kalian tahu passion kalian tuh kalian jalanin semuanya tuh bakal lebih ringan gitu loh. Tips dari aku sih kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian mau belajar, kalian harus tahu nih setiap tahunnya ini UTBK nih yang keluar nih materi apa aja. Jadi ya apa yang harus aku pelajari penuh. Dan kalau misalnya gini, kalian tahu kelemahan kalian di apa nih. Nah, kalian kekuatan kalian di mapel apa? Dan saran aku kalian memperkuat mapel yang kalian bisa gitu loh. Jangan terfokus untuk meningkatkan di mapel yang kalian nggak bisa gitu. Mungkin dari Kak Yosi atau Kak Fadli atau Kak Atika boleh nih kalau ada tambahan tips yang buat linjur nih. Kak Fadli nih kayaknya tadi mau ngomong. Iya, Kak Fadli nggak linjur, tapi ada nggak nih tipsnya nih? Kak Fadli kan motivator kita. Apa ya, gak tahu sih, soalnya sih nggak linjah gitu, nggak pernah belajar IPS segala macam. Gitu. Pelajaran lintas minat aja aku tidak itu. Kalau Kak Yosi ada nggak? Ada tips-tips nggak nih dari Kak Yosi? Kalau
aku sih ya kalau keinginannya mau linjur, siap menerima resikonya ya oke aja. Gitu. Daripada apa ya, nanti tengah jalan nggak sanggup gitu kan sayang. Jadi perkuat apa ya, mental lah istilahnya. Itu sih. Nah, dari Atika ada nggak nih saran gitu atau tips? Kak Atika, langsung nggak ada nih Kak Atika wajahnya. Ada lagi nih pertanyaan dari Lailatul Istighfaroh. Kak, tips buat ngatur belajar SBM sama nih Kak, tips buat ngatur belajar SBM sama pelajaran sekolah. Nah, kalau aku tuh kemarin tuh kebetulan tahun ini kan apa namanya online kan sekolahnya. Nah, jadi kalau aku tuh tipsnya itu kalau ada tugas sekolah, tetap tugas sekolah yang pertama kali dikerjain. Dan juga nggak suka nunda-nunda tugas, soalnya aku mau fokus di buat SBM, karena kan aku linjur, dan aku linjur kan otodidak kan, jadi belajar dari dari YouTube atau Instagram aja gitu. Jadi tipsnya gitu sih, jadi kita harus kayak lebih banyak meluangkan waktu buat SBM dengan syarat kamu tuh udah selesaikan tugas-tugas kamu di sekolah, tetap sekolah itu nomor 1 gitu. Kak, mau nanya. Iya, nanya apa? Kak, ada kayak waktu gitu, kayak apa ya, kayak misalnya di jadwal jam segini buat SBM, jam segini buat ini, ada nggak sih? Kalau kalau aku kemarin tuh ada, jadi sekolah kan aku masuk nih 6:30 waktu itu online. Ya aku jadwalin kayak 6:30 dan sampai jam 7 sholat duha, terus sekolah ngerjain tugas segala macam sampai jam 12 siang. Nah, karena waktu itu online kan, jadi kebanyakan itu waktunya emang untuk hafalan Quran kan, karena sekolah Islam. Jadi cuma sampai jam 12 siang sekolahnya. Untuk pelajarannya sisanya itu ngafalin kan. Nah, jadi dari jam 12 siang itu aku tuh sampai jam 12 malam atau enggak jam 1 malam tuh belajar terus kayak gitu. Jadi sehari itu kadang aku cuma tidur 2-3 jam untuk belajar, seambisius itu guys. Dan sebenarnya intinya tuh konsistensi, dan walaupun kalau kalian ngerasa capek itu tuh wajar banget. Jangan ini sih, maksudnya kalau kalian capek jangan berhenti, istirahat aja dulu. Aku juga sering kok kayak misalnya udah belajar nih sebulan nggak kemana-mana, nggak main, nggak apa, terus aku langsung main gitu kayak seharian kayak gitu. Gitu. Kak Laila anyway mau masuk mana nih? Rencananya mau ke ITSK. Amin. Amin. Mau masuk mana? Masuk jurusan apa? Desain interior. Ih, keren. Kamu udah diincar sama Kak Fadli. Loh. Kenapa? Kak Fadli pas dengar desain interior langsung. Enggak. Oh, berarti jago gambar. Udah kira gitu juga. Oh gitu, jago gambar aja ya Kak. Nih ada nih Aditya Partawijaya, Kak, tips belajar fisika dong. Waduh, fisika Bunda. Aku dengar ini pamit mundur. Mungkin Kak Fadli sama Kak Yosi atau Kak Tika ada tips belajar fisika gitu. Boleh ini dikasih tahu. Kalau aku jujur lemah sih di fisika sama biologi. Biologi, aduh, kenapa sih biologi terus ada di muka bumi? Ayo gimana nih? Kak Fadli sama Kak Yosi sama Kak Tika, gimana nih tips belajar fisika? Sebenarnya kalau misalkan fisika itu yang paling penting, ini sepengalaman aja ya, sepengalaman pas benar-benar dulu
kelas 12 awal Desember kalau nggak salah itu sampai Februari. Sebelum ngulang fisika itu saya saya belajar rumus-rumusnya itu nggak cuma sekedar ngelihat doang, tapi saya mahamin kayak ini rumusnya dapat dari mana, ini kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu, saya cari alasannya kenapa. Nah, sebenarnya kalian jangan pusing sama banyak rumus, tapi cukup kalian pahamin rumus dasar sama beneran banyak banget latihan yang pokoknya banyakin latihan, soalnya dengan latihan itu kan kalian bisa menambah wawasan baru, ilmu baru di otak kalian gitu, jadi bisa kebiasa gitu sih. Ya pokoknya jangan pusing sama rumus aja, yang penting mah pahaminnya dengan kalian cari tahu alasannya gitu, kenapa rumus ini kayak gini, kenapa rumus itu kayak gitu sih. Tapi sebenarnya sekarang saya udah nggak ada fisika lagi sih di informatika. Oke, mungkin lanjut deh. Oke, dari Kak Fadli itu banyakin ngerjain soal gitu ya, sama pahamin. Tapi kadang kita itu gampang gitu loh, Kak bilang, kamu pahamin, gini-gini. Ya karena itu kita nggak bisa, karena kita nggak paham. Kadang tuh emang sering tahu kayak, kamu tuh harus pahamin aja rumusnya, pahamin aja. Ya, justru karena saya tidak paham rumusnya, jadi saya tidak bisa mengerjakan. Tapi ya emang satu-satunya cara adalah kalian memperbanyak latihan soal kayak gitu. Untuk Kak Yosi, ada nggak nih tipsnya buat belajar fisika nih? Oh iya, dulu tuh aku juga pernah ada pengalaman ikut Olimpiade Fisika. Jadi waktu itu tuh ya yang paling penting sih pasti memahami konsepnya, latihan soal. Terus kalau misalnya rumus fisika itu kan banyak tuh ya. Jadi kalau dari dulu aku sekolah dulu tuh dibuat kayak jendela keledai gitu nggak sih? Kayak misalnya rumus kalori itu MCAT. Nah itu di biar mudah ngapalinnya itu jadinya rumus kalor adalah mecat kayak gitu. Pokoknya disingkat-singkat kayak gitu. Terus apa lagi ya? Rumus arus ya, kalau nggak salah itu rumusnya kir atau apa gitu. Pokoknya disingkat-singkat gitu buat mudah ngapalinnya. Terus banyak latihan soal, pahamin konsep. Pokoknya sering-sering latihan deh. Insya Allah lancar. Kak, saya mau nanya boleh gak? Boleh. Saya kan dari jurusan IPA ya, mau linjur ke IPS Sosum gitu. Nah, tapi saya incernya itu S1 ke luar negeri. Nah, ternyata pas saya riset, saya cari-cari, jarang ada universitas luar yang mau nerima mahasiswa baru buat linjur gitu. Itu gimana Kak solusinya? Setahu aku ada sih, karena temanku juga dapat beasiswa ke NTU Singapura. Itu bisa, bahkan dia dari IPS. Yang penting pas kamu tuh lulus kayak esai gitu, terus habis kalau esainya udah lolos kan ada tuh tes lagi. Kalau misalnya tes kamu hasilnya lebih tinggi dari yang misalnya orang Singapurnya gitu, ya kamu tetap bisa masuk. Yang penting sih bisa sih, maksudnya nilainya besar gitu. Dan kamu harus kayak research dulu gitu loh, kayak dia tuh menerima mahasiswanya tuh berapa, terus yang mahasiswa dari luar negeri itu berapa, terus kayak ketat banget enggak kayak gitu, terus contoh-contoh kayak soal ujian kayak gitu-gitu, soal ujian pas tesnya cari tahu dulu kayak gitu. Banyak tahu beasiswa yang nerima mahasiswa luar negeri gitu, kayak siswa luar negeri buat jadi mahasiswa di sana itu tuh kayak ini Turki malah dia nggak pakai tes kayak gitu, cari-cari info aja, kayak info gitu. Banyak kok yang dari SMA atau SMK itu keterima, banyak gitu Dinda. Kalau misalkan nih Kak, universitas yang kita mau di luar negeri itu kan nggak boleh linjur. Kita boleh nggak Kak punya jurusan alternatif di Saintek, misalkan ahli astronomi? Aku sih jujur belum terlalu paham ya kalau yang itu, soalnya aku kan nggak pernah nyoba. Aku belum pernah nyoba, cuman kalau yang temanku itu dia sejalur sih, dia IPS, dia ngambil aku lupa, pokoknya dia ke NTU
gitu. Tapi dia sejalur. Dan dia lolos lolos seleksi SI, terus ujian tulis gitu, terus wawancara, udah lanjut gitu. Gitu Dina. Aku kalau itu belum, kalau yang masalah boleh linjur apa enggaknya ke luar negeri aku kurang tahu. Mungkin Kak ini Kak Fadli atau Kak Yosi gimana? Ada yang udah tahu atau punya info nih? Ada nggak nih? Di-unmute dua-duanya. Sebelumnya makasih, Kak. Sama-sama. Fadli aku nggak tahu. Yosi ada nggak Kak Yosi? Belum tahu sih kalau masalah lintas jurusan, soalnya belum pernah. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih di komen. Kak, kalau milih jurusan itu yang pertama matematika murni atau pendidikan matematika? Ada yang dari pendidikan nih, Kak Yosi nih sama Kak Atika. Apa nih kira-kira jawabannya? Kalau menurut aku tergantung kamu maunya yang pertama itu maunya diterima di mana, pendidikan apa murni gitu. Kalau menurut pendapat pribadi aku sih ya, menurut pengamatan aku itu agak susah buat masuk ke pendidikan gitu sih. Makanya kalau misalnya sukanya pendidikan ya yang pertama pendidikan, yang kedua murni. Kalau pengennya yang murni ya yang pertama murni, yang kedua baru pendidikan. Tergantung minat kamu maunya di mana gitu. Karena kan peluang yang pertama diterima itu kan yang pertama, baru yang kedua. Oke, terima kasih Kak Yosi. Dari Kak Atika? Kalau dari aku gitu. Jadi nanti ketika kita berada di jurusan itu kita nggak ngerasa salah jurusan gitu. Nah balik lagi urutan prioritas itu diutamakan ya gitu. Dan pilihnya tuh emang tempat yang kamu benar-benar yakin ini bakal jadi kampus kamu 4 tahun ke depan gitu. Jangan asal-asal milih. Gitu aja sih Del. Oke, makasih Kak Atika. Mungkin sesi tanya jawabnya aku tutup ya, karena kayaknya udah ini nih, udah nggak pada mau nanya, nggak ada yang mau nanya lagi nih. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu kesan dan pesan nih. Ada yang mau bicara nggak nih? 3 orang deh. Kesan dan pesan kalian di study guest dan belajar matematika nih gimana sih? Kak, menantang, seru, cuman ada kayak susahnya gitu. Oh, gitu. Ya, makasih ya Laila. Yang lain? Sama-sama. Ya, yang lain gimana? Ada yang mau kasih tahu nggak nih kesan dan pesan kalian selama di study guest dan mengikuti pembelajaran matematika saintek? Gimana nih? Kayak apa gitu susahnya, senangnya? Ada yang mau cerita nggak? Aku pilih ya. Kak Aditya. Kak Aditya. Ya tadi kan cewek terus nih, mau yang cowok ah. Aditya. Ya tuh, aku sini di chat. Ngangong-ngangong kagak paham. Nah, hilang makanya. Ya hilang. Kagak paham. Yang ngangong-ngangong apanya nih? Matematikanya ya? Emang matematika mah kadang ngangong-ngangong, serius deh. Tapi Bisa, kalau saking gampangnya sampai ngangong-ngangong ya? Iya, kadang malah kalian kalau kuliah lebih ngangong-ngangong lagi. Udah bukan ngangong-ngangong lagi. Udah lebih ini deh. Tadi itu keluar ya Kak Adityanya. Nah, mental kayaknya. Baru disuruh ngomong ya. Kak Faik dengar aku nggak? Kak Faik udah makan? Kak Faik.
Nih, Kak Javas nih, boleh nih, Kak Javas. Kak Javas, on mic dong. Kenapa? Wih, kenapa? Gak apa-apa. Nomor WA berapa? Kak Javas, gap year atau masih kelas 12 nih? Kelas 12. Kelas 12 sih Kak Jafar. Lemes banget aku jadi Lemes lembut. banget kamu, belum makan atau gimana nih? Emang gini. Emang lembut Fadli, kamu kan nggak bisa lembut. Beda dengan Kak Jafar ya. Ya kalau belum makan nanti Dewi kasih. Maksudnya kamu jawab iya gitu nanti digoputin. Kamu jangan lupa makan Javas. Iya. Nanti gampang Kak. Iya, nanti sakit. Enggak lah. Nih, Kak Javas dari mana nih? Maksudnya dari daerah mana nih Kak Javas? Jakarta. Oh, Jakarta. Mau masuk univ mana nih? Ada banyak pilihan sih. Cuman kalau yang pengen masuk banget ngincernya ITB. Wis, amin. Mau jurusan apa? Pertambangan? Iya benar, aku langsung tahu. Kalau langsung tahu sih ya. Penayang. Aku tuh udah kayak gitu, udah. Oh, stalking dulu. Fadli, stalking kan itu tugas kamu, bukan tugas aku. Kok jadi aku yang dituduh stalking sih? Soalnya sahabat aku tuh ada yang masuk ITB jurusan pertambangan SNPTN. Semoga kamu masuk ya. Kalau ITB tuh SBMPTN-nya. Kalau SNPTN aku ambil ITERA. Tapi pertambangan juga. Soalnya di ITERA ada alumni. ITERA tuh apa ya? Mohon maaf. Lampung. Teknologi Sumatera. Di Lampung kan ya? Iya. Institut Teknologi Sumatera, Lampung. Kan Lampung di Sumatera, masih di Jawa. Iya, Fadli. Kalau di Jawa, ITEJA nanti. Iya, Fadli. Nggak salah. Siapa yang bilang salah? Udah nggak usah klarifikasi. Javas mau ngasih kesan-pesan apa nih buat study guys atau kita nih para tutor sama mentor dari MTK, Saintek? Kalau masalah gitu ngajarinnya sih enak, cuman kalau yang susah-susahnya enggak. Ngajarinnya enak aja gitu. Ya. Iya. Dosen aku juga gitu ngajarinnya enak, cuma kalau lagi susah-susah aku nggak enak. Kalau susah materinya, bukan yang ngajarinnya. Iya, materinya ngangengong banget kan. Aku pikir kamu bilang suka sih, cuman materinya ngangengong. Iya benar itu. Iya benar lagi. Iya benar lagi, ya Allah. Siapa lagi nih ya? Oke, Kak Zafar, terima kasih ya kesan-pesannya. Oke, sama-sama. Untuk yang terakhir siapa ya? Materinya bikin pelangap-pelongo. Matematika gampang. Mitos purba. Ya Allah. Maaf ya guys, aku emang yang penangis. Allah, kenapa sih saya harus jadi moderator? Ngik-ngik sendiri saya. Materinya senengnya yang ngajarinnya cantik. Bisa aja. Bisa mau tanya. Ada gini, kakak menyelesaikan skripsi cepat gimana? Mohon maaf. Saya maba. Kak Fadli juga kebetulan maba. Kak Yosi baru semester 5. Terus Kak Atika juga baru semester 3 gitu. Untuk skripsi, mungkin tipsnya ya, gimana cara menyelesaikan skripsi dengan cepat. Ya, aku semester 8 dulu. Mungkin tipsnya itu nyogok. Waduh, ini dia udah mencari kata-kata yang halus gitu karena ini di record. Tipsnya itu
Itu diam kan aku, ya iya berarti artinya nggak ada. Kerjain, jangan nunda-nunda, itu tipsnya. Tips and trick masuk teknik informatika. Nah, Kak Fadli ini, pantesan Kak Fadli dari tadi ngeliatin ini terus. Kenapa? Ini nih tips mana sih? Hilang. Oh ini. Saya bukan informatika loh. Emang apa? Teknik informatika. Lah kok? Iya. Gimana ya? Apa? Sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada tips tau. Tapi yang penting ya kayak belajar biasa aja. Ya. Jujur loh. Apa namanya? Kan biasanya kan mungkin informatika kan lebih terkenal matematika ya. Tapi nilai kimia aku lebih gede loh dibanding matematika. Jadi kayak apa? Ya yang penting nilai gede aja lah. Soalnya kan informatika juga lumayan tinggi juga sih persaingannya. Gitu. Oke, Kak Ini saya pilihan kedua loh sebenarnya di UB. Pilihan kedua, guys. Ketendang saya. Yang pertama apa? Bukan di UB. Bukan di UB. Apa UGM? Yang pertama. Iyalah, bisa jadi. Oke. Dari Kak Laila nih, just info. Matematika akan gampang ketika kita nanemin mindset di otak kita. Kalau MTK itu gampang dan otomatis mindset kita sendiri yang bakal merubah cara pandang kita ke MTK. Iya sih, bener. Bener banget. Kalau aku dulu pertama kali cinta mati sama matematika tuh karena waktu itu ada soal susah. Pas aku nemuin jawabannya tanpa tanya siapapun dan lihat Google, itu tuh senengnya bukan main. Itu kayak udah menang juara 1 lomba tingkat dunia gitu, kayak Kevin Sanjaya bunda saya, kayak seluruh dunia tahu gitu, harus tahu kalau saya sudah menyelesaikan soal ini gitu. Padahal itu soalnya sebenarnya tinggal terlalu susah, cuman mungkin karena emang dulu masih berpikiran kayak MTK itu susah, jadinya kayak susah gitu kan. Terus kayak abis itu tuh langsung kayak penasaran gitu ya, intinya itu kalian tuh harus curious gitu loh, harus penasaran kayak ini nih soal ada ini tuh pasti si pembuatnya udah bikin jawabannya kan, kita tuh tinggal cuma nyari pola itu gitu, kayak gitu, kayak greget sendiri. Itu sih ketika kita suka main TK tuh pasti kayak gitu. Presentasi langsung 100 halaman kalau kuliah. Fadli bohong, jangan dengerin. Room Zoom misalkan bener kan loh, 100 loh langsung 100 PPT. Makanya jangan di UB. Maksudnya jangan informatika deh. Nih dari WKWK ini tolong ya namanya yang benar. Masa saya manggil dari WKWK? Namanya siapa sih ini WKWK? Kalau room Zoom misalkan kau bilang ke Matdas, aku pusing, jangan rumit-rumit, hidupku sudah rumit. Aduh. Lebih rumit hubungan percintaan kamu yang kandas di tengah jalan karena orang ketiga. Diem aja lah, kita mah jomblo. Ini adalah pesan terbaik di Zoom kali ini dari Diana X MIPA 6. Kak Dewi kalau ngakak imut banget. Fix, ini belahan hidup saya. Diana, saya mencintai kamu. Maaf Kakak, soalnya gue paling takut skripsi itu nggak kelar-kelar. Ya makanya jangan ditakuti, ini jalani bunda. Emang nggak akan kelar kalau cuma ditakutin. Muhammad Hafiz, matematika pas SD dulu di Pikarap masih mudah, di SMP mulai susah, di SMA udah lumayan susah, di kuliah ya lebih ke arah bunuh diri yang direncanakan ya. Ya gimana ya? Udah beda jauh loh sebenarnya, kayak iya, makanya antara bumi dan langit. Iya, makanya kalau kalian bilang MTK tuh susah gitu, atau ngangengong gitu, itu di sekolah kalian kayak MTK fisika gitu-gitu kan, kimia paling cuman nggak nyampe 5 mapel gitu. Kalau di kuliah semua mapel, sayang, mohon maaf ya, ini semuanya mata kuliah matkul itu tuh ngangengong. Ya Allah deh, makanya kalian tuh sekarang tuh harus kuat. Itu doang pesan aku, kalian harus kuat. Hidup kuliah lebih kejam daripada SMK.
Nih WKWK ngomong lagi nih, ngetik lagi. Tips perbanyak uang, mari joki skripsi. Yang tadi nanya gimana skripsi bisa kelar, siapa ya? Tadi lupa deh. Kaleonis ya. Ini nih boleh di direct message aja ke KWKWK nih ya. Perbanyak uang, mari joki skripsi. Kayaknya dia udah buka joki skripsi nih. Ngomonginnya skripsi ya, bukan minta nomor WA atau ID IG nih. Ya. Ada yang direct message ke aku dari MGF. MGF tuh apa? Singkatannya Marugame. Marugane. Apa MGF? Iya, MGF. Oh, MGF. Terjadi kalau aku tunda. Pasti kan keteteran lah, terus nggak bisa main lah, lama. Gitu. Jadi harus apa namanya? Ngeblank saya, maaf. Tiba-tiba saya ngeblank Bunda, maaf ya. Pokoknya tuh kamu harus mikirin kayak apa yang akan terjadi kalau misalnya kamu tidak melakukan hal itu sekarang gitu. Soalnya kan kadang kita tuh kayak tiba-tiba punya rencana di luar dugaan, kayak misalnya tiba-tiba butuh ini nih atau apa-apa yang harus sekarang itu juga dibeli gitu. Sedangkan tugas masih ada nih. Kan harusnya tadi gitu dikerjain, masih ada malah jadi ya pansos. Siapa lagi nih ya? Dari ayo maba mulai cari judul apa? Judul KUA, judul buku nikah, apa nih? Ya. Terus aku kemarin iseng nyari ijazah ada. Makasih mah. Guys, belum aku kirim sama Maya, ada yang mau nggak? Pokoknya aku tuh pernah kayak iseng gitu loh nyari ijazah gitu dari univ-univ. Ada guys, seriusan ada. UGM, UI. Yang aku nggak masuk akal, masa universitas swasta dekat rumah aku yang tidak terlalu besar ada gitu. Kayak, ya kalau aku mau joki, maksudnya mau beli ijazah, ya ijazahnya yang sekalian bagus gitu. Enggak, Bunda, maaf ya, udah. Kita pertanyaan selanjutnya. Nih dari ini, ayo loh, nih dari ini. Kak, bedanya informatika, sistem informasi dan teknologi informasi itu apa ya? Nah, Kak Fadli nih bisa nih jawab nih. Kenapa? Ih, makin ngangengong Fadli ya. Dari ini, Kak, bedanya informatika, sistem informasi dan teknologi informasi itu apa ya? Oh, gitu. Nih, coba ya aku kasih tahu nih ya. Aku kasih tahu kalian nih. Mau share screen. Nih, mungkin apa namanya? Tambahan aja. Jadi sebenarnya kalau di komputer. Jadi kalau di komputer itu ada 5 bidang. Ada CS, ada SE itu software engineer, IS, IT sama CE. Nah, sebenarnya kalau yang S itu kan yang di IS ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di bagian sini si SE ini ada yang paling atas, ini tentang organisasional isu sama information system, sama dia lebih mencondong kepada aplikasinya. Nah, sedangkan yang kalau misalkan ke sebelah kiri dia lebih mencondong ke teori. Nah, kalau misalkan di teknik informatika itu setahu saya dia gabungan antara CS sama SE nih. Jadi dia
menyeluruh dari kiri ke kanan, tapi ada di tengah-tengah. Jadi kayak apa pengaplikasian teknologi, software sama sistem infrastruktur. Terus kalau misalkan TI ini dia condongnya ke kanan dan dari atas sampai bawah nih. Jadi dia benar-benar tentang pengaplikasian sama pokoknya tentang bisnis saja. Gitu sih. Mungkin kalau ya teori inilah ya. Ini kalau S ini. Jadi pokoknya tentang bisnis sama ini juga tentang bisnis juga sih kalau TI gitu. Oke. Oke, makasih Kak Fadli. Nih, ada lagi nih. Kita berbeda Kak dari Nasyifa. Aku senang kimia, Kakak senang matematika. Tapi kita punya persamaan, sama-sama mencintai orang yang tidak bisa dimiliki. Waduh. Apa sih Dewi? Astagfirullahaladzim. Tapi kok bisa ya ada orang suka kimia? Kayak sama biologi gitu. Kenapa sih? Kok bisa gitu? Ih, enakan MTK. Fix. Kamu sekte mana? Kamu sekte mana? Buka joki aja Kak Cuan. Kalau saya jenius gitu ya, saya sih udah buka joki dan saya tidak akan kuliah ya Bunda, mohon maaf. Kayaknya Kak Fadik tadi sih bilang mau buat Instagram joki-jokian ya, cuman dia udah nyerah duluan, pasti nggak ada yang mau, soalnya meragukan. Nih dari apa gini dari Monica nih, ya bisa menyelesaikan soal MTK paling sulit itu sesuatu yang membanggakan, pengen teriak-teriak. Itu kan bener, emang iya bangga banget guys. Banyak banget nih. Wah, ada yang nge-DM juga nih. Kalau malas ngerjain tugas, jasa tugas solusinya. Kamu harusnya ke everyone. Ini siapa nih? Muhammad Erza. Kenapa kamu ke DM ke saya? Tahu aja saya nyari joki. Begini. Tips mengerjakan MTK TPS gimana ya, Kak? Ini jujur, Li, serius, Li. Aku ketiduran. Aku TPS aku tuh MTK 532 apa berapa gitu, 500 lebih. Aku ketiduran guys, jadi aku ngerjainnya kecepatan gitu loh, nggak aku hitung, jadi cat-cut. Mungkin dari Kak Fadli nih, Kenapa? tips ngerjain MTK TPS. Gak tahu aku cuma pakai feeling doang sih. Iya, aku juga pakai feeling. Ih, feeling kita jangan-jangan Wah. Tentu saja beda. Kak, belum latihan soal atau udah selesai? Kita tidak ada latihan soal, guys. Kita hanya kayak ibaratnya ini pertemuan terakhir kita loh, gitu. OOT itu apa sih? Kamu masuk desain nih dari Eoni yang tadi makan nih guys, nih tandain ya Eoni yang tadi makan. Kamu aku tandain, kamu tadi makan, aku panggilin nggak ada. Kamu masuk desain UB, nilai yang diambil lebih gede ke portofolio atau ke skor UTBK. Kayak misal portofolio dibandingkan skor UTBK itu 60/40 atau sebaliknya gitu. Kalau desain UB, aku nggak tahu ya, soalnya jujur Li, seriously sejujur-jujurnya gitu. Sejujur-jujurnya. Aku nggak tahu ya, kamu lupa unmute tapi sengaja nih. Amsal Kori. Kayaknya dia lupa unmute, aku mute ya. Suara kamu terlalu indah untuk kami dengar. Aku unmute ya sayang. Iya sayang. Kalau seni masuk desain ya. Kalau desain aku kurang tahu sih. Kalau Kak Fadi mungkin tahu. Kenapa? Kalau masuk ini apa namanya? Desain UB. Emang ada ya? Gitu sih. Aku kurang tahu deh. Paling ngasih tektok sih. Ya, aku kurang tahu kalau masalah desain. Itu siapa yang ngomong ya? Bentar aku cari. Tilang ya ke bawah lagi, capek kan ke atasnya ini. Bentar dulu. Arsitektur dan
arsitektur dan organisasi komputer ngangong-ngangong. Waduh, beda jurusan. Aku tidak pernah mendapatkan matkul itu, sayang. Kak Fadli buka joki tugas dong. Gak, ya Allah. Kamu nih minta ke Coba Kak nih, Fadli. kayaknya ada yang nyusul dari teman saya nih. Emang Si iya? Diana. Emang iya? Coba. Padahal tadi dia yang bilang aku cantik tahu, masa temen kamu sih? Aku pikir muridku, aku udah seneng. Masa Enggak mungkin. Nggak mungkin cantik. No, lihat nih. Nih, dari WKWK lagi nih. Kak Hasan, Pilkom UB udah dapat anak Via belum? WKWK Via mantap-mantap ceweknya. Anak pertanian juga cantik-cantik sih. Mohon maaf, pajak juga cantik nih. Mohon apa nih? Mohon maaf. Aduh, kan jadi keselimpet. Cantik ini. Pajak saya tuh. Kenapa sih? Gak ada yang bilang anak pajak sih. Dari Diana saran, Stadigas buka joki. Saya dengan ini pamit mundur diri. Gitu ya. Udah nyerah duluan. Tips biar cepet skripsi adalah pacaran sama kating biar dibantu. Serius itu sumpah membantu banget. Pasti. Dan tipsnya yang pertama adalah cari yang mau. Gitu. Baca nama dosen. Kira-kira di UB ada dosen laki yang muda nggak, Kak? Di aku sih nggak ada ya, Bunda. Di Fadli ada nggak, Fad? Dosen laki-laki yang masih muda. Nih, Syasa nih ketahuan nih. Udah ngincer dosen, belum apa-apa. Canda, Kak. Ketawanya Oni. Nanyanya diketik pas ketawa dia Oni. Kak Fadli ada nggak dosen yang masih muda, Kak? Apa ya? Paling setauku ada yang baru lulus S2 sih. Kayaknya masih umur 20 tahun sih. Tapi udah nikah. Dia mah ngasihnya udah nikah. Ya kan masih muda. Muda kan 20-an tahun. Ya masa kasih yang 40 tahun. Iya, ya udah. Pacaran sama dosen sama dengan kumlot fix, bener banget. Bahkan kamu tuh bisa lulus cuman dalam waktu 2 tahun. Dikebut. Dari sosial lagi nih. Itu Kak ada saran pacaran sama dosen. Dosen UB biar kumlot. Ya dosen mana dulu gitu yang mau ya. Mohon maaf. Kakak mau nggak pacaran sama anak ITB, Kak? Oh, jelas mau dong. Enggak, dalam prinsip saya adalah saya tuh menerima orang yang mau gitu. Intinya tuh mau aja sama saya. Masa kan sampai sekarang nggak ada gitu yang mau. Itu masalahnya saya ngejomblo. Tapi emang gak ada yang mau sih. Ngelihatnya aja udah gak mau. Tadi kurang ajar ya Allah. Beli, jangan sampai mulut lu gue suciin. Maaf ya sayang. Maaf. Kak Dewi seru banget ceritanya. Emangnya saya mah punya dunia sendiri. Tapi saya bukan berarti gitu ya. Cari yang mau Kak Dewi dari tadi curhat mulu. Ya iya masalahnya itu kan nggak ada yang mau. Nah Syifa sama saya. Makanya cariin. Itu nomor WA saya kirimnya di bawah ya. Kalau ada calon gitu. Saya emang nggak muluk-muluk. Yang penting anak tunggal kaya raya. Orang tua udah nggak ada. Pekerja keras. Setia, jujur. Tanggung jawab. Udah itu aja saya mah. Lebih ke orang nggak tahu diri. Ya Allah. Terus begini ya. KUB itu masuk daerah Batu apa Malang Kota? Hah? Malang, Kecamatan Lokal. Emang iya? Iya, jadi kalau misalkan punya kosan ya di sana. Di Lokal. Maaf ya guys, aku soalnya belum pernah ke Malang. Aku juga daftar ke Unbrau itu pas daftar doang baru tahu ada Universitas Brawijaya gitu. Terus Diana nih dari tadi ngechat ke everyone. Tumben nih direct message apa nih? Biarin aku omongin aja. Pacaran sama kakaknya Fadli, Kak Dewi, anak ITB.
Emang ya Dli, lu punya Lo, kakak? lo kok bisa tahu? Lo kok bisa tahu? Ya, fix banget temennya Fadli. Iya kan? Coba on cam dong. Itu Kak Fadli mungkin mau sama Kak Dewi, saya yang tidak mau, Coba mohon on maaf. cam dong. Anda siapa nih on cam dong? Sasha nih kayaknya nih kayak berpikir gini kali ya, Sasha. Ih, Kak Dewi udah hopeless banget, udah deh sama Kak Fadli aja gitu kali ya. Open calon pacar aja kali. Kali aja ada yang mau daftar. Ya Allah, hopeless banget kali. Sasha, WKWK di mata kalian ini aku hopeless banget ya, guys. Dari Nina nih, Kak, tips buat esai dong. Aku nggak pernah buat esai. Kak Fadli pernah nggak, Kak? Enggak sih. Enggak pernah. Nggak pernah ya. Kalau Kak Yosi pernah buat esai nggak, Kak? Oh, belum juga ya. Oke deh, kita belum tahu nih cara bikin esai kayak gitu, yang baik tuh kayak gimana gitu. Nah, Syifa, yuk Kak bikin story open calon pacar buat Kak Dewi sekarang. Please tag Instagram aku. Aku open. Harga tertinggi aku angkut. Kak, besok aku pas fisika tolong kasih semangat doa dan doanya. Leoni, semangat buat kamu. Aku tahu hidup ini berat. Yang penting itu jangan semangat. Kamu harus menyerah. Kamu nggak boleh semangat. Kamu harus karena kita ini nggak akan sukses kalau nggak ada orang. Ya dah. Leoni, semangat ya buat ujian fisikanya. Aku tahu fisika itu rumit, tapi lebih rumit lagi kalau kamu tidak mendapatkan nilai bagus. Oke. Semangat ya, Leoni. Semoga dapat nilai di atas 9, kalau bisa 100. Dari Diana, bener Kak, cocok banget Kak Fadli sama Kak Dewi. Kak Fadli pernah juara esai, fix temen kamu dulu. Dia tahu kamu pernah juara. Kak Javas, permisi Kak, ini aku ada tugas matematika. Barangkali ada seseorang malaikat yang baik hati bisa menolong saya. Kayaknya sinyal aku lagi jelek nih. Kak Fadli boleh. Aku send nomornya Fadli ya, guys. Aku sibuk. Boleh. Nanti chat aja ke Kak Fadli atau Kak Yosi ya. Nah, Syifa, Siper Kak Fadli dan Kak Dewi. Ih, muka aku dekat ya Allah. Maaf ya. Siapa yang mau jadi macomblangnya Kak Dewi? Sasha, kesannya gue bener-bener hopeless di sini. Ini kenapa ya Allah? Kak, tips buat nggak gugup atau tiba-tiba ngeblank gitu pas ujian lisan. Aku nggak tahu kenapa ya, aku tuh setiap gugup, aku tuh ngeginiin jari aku nih. Kayak mencetin gitu, kayak kuku aku tuh nancep gitu loh ke tangan aku. Nggak tahu itu salah satu cara biar aku nggak grogi sih. Selalu kayak gini, sama kadang makan permen karet. Itu sih yang bikin hilang grogi. Coba nanti kamu coba, tapi jangan pakai kuku, jangan diginin kayak pakai kuku kayak aku ya, pakai pisau. Ini Diana bisa out aja nggak ya? Maaf. Udah ini ya. Kak Dewi, aku doain dapat pacar yang model kayak Kak Belva gitu, mau nggak Kak? Mau banget dong, jangan ditanya, mohon maaf ya Allah, itu mah aku udah sholawatin tiap hari. Kalau bisa sih Jerome Pauline ya. Sebenarnya kalau Jerome tuh kayak udah begini banget gitu, udah klik banget gitu sama aku. Mas Fadli, kantin CLUB Uwes buka urung mau makan soto satena enak. Nggak bisa bahasa Jawa, itu deh pokoknya ya. Ya udah deh, kita lanjut deh ya ke sesi selanjutnya. Motivasi dari Kak Fadli dan Kak Yosi nih. Yang pertama Kak Yosi dulu kali ya. Boleh nih kita dengerin motivasi dari Kak Yosi. Semangat Kak Yosi. Oke, motivasi kali ini dari aku mungkin nggak banyak ya, tapi semoga bermanfaat. Jadi kalau misalnya mau masuk perguruan tinggi itu kita ibaratkan seperti nelayan. Udah pernah aku bilangin sih waktu pertemuan pertama itu. Jadi kalau misalnya mau daftar perguruan tinggi itu jangan cuma daftar satu perguruan tinggi. Jadi kita harus daftar banyak lah, 3 atau 5 gitu.
Jadi seperti analogi nelayan tadi ya, menebar jaring, jangan menebar pancing. Jadi kan kalau jaring itu kita bisa menjaring banyak. Seenggaknya kita dapat satu lah ya. Peluangnya 1/100 misalnya. Nah, tapi kalau misalnya pancing itu kan 1/1 gitu. Jadi kalau misalnya kalian coba satu dan ternyata itu nggak masuk kan malah gong gitu. Nah, terus sebenarnya aku punya rahasia yang pernah aku terapin waktu mau masuk ke perguruan tinggi. Jadi waktu itu kan aku punya sertifikat nih, sertifikat juara. Aku pikir dengan sertifikat itu aku punya apa ya, jalur tersendiri gitu buat masuk ke SNMPTN. Ternyata enggak. Jadi walaupun kalian punya apa namanya sertifikat itu nggak menjamin kalian bisa masuk ke SNMPTN. Tapi walaupun nilai kalian itu biasa-biasa aja, itu juga nggak menutup kemungkinan kalian nggak lulus SNMPTN. Jadi anggap aja SNMPTN itu sebagai bonus. Diterima alhamdulillah, enggak juga ya jangan kecewa. Jadi kita harus maksimalin di SBMPTN. Terus kalau untuk mendaftar di perguruan tinggi itu uh, kan jalurnya beda-beda tuh ya. Kalau di universitas biasa itu kan biasanya pakai UTBK atau SBMPTN. Terus kalian juga bisa nyabang ke UIN. Kalau di UIN itu namanya UMPTKIN. Terus bisa nyabang lagi ke Politeknik. Politeknik itu PMDK. Waktu aku itu namanya PMDK. Terus bisa nyabang lagi ke kedinasan. Nah, waktu itu aku empat-empatnya daftar. Waktu SNMPTN itu nggak lolos karena aku ambilnya pertambangan di ITERA. Karena aku pikir itu jurusan baru sih ya. Jurusan baru terus punya sertifikat. Insya Allah masuk. Tapi ternyata nggak. Belum rezeki. Dan itu apa ya, buat pelajaran tersendiri sih buat aku. Karena setelah aku waktu SBMPTN itu aku diterima di Matematika Murni ITERA juga. Terus berbarengan aku diterima sama UMPTKIN UIN Pendidikan Matematika. Tapi aku milihnya yang Pendidikan Matematika karena aku berminat sih pengen jadi guru. Jadinya aku ngambil yang UIN. Nah, di situ aku punya tips dan trik buat bisa masuk ke perguruan tinggi yang pernah aku terapin nih ya. Jadi kalau sebagai muslim kan pasti berusaha dan berdoa. Nah, berdoa ini di waktu-waktu tertentu dan doanya itu terus gitu. Jadi waktu berdoanya itu kalau waktu aku itu ya kan pasti ada sholat. Terus di waktu hujan sama di antara azan dan iqomah. Nah itu benar-benar terjadi banget. Waktu itu aku doanya gini, ya Allah semoga aku diterima di kampus dan dapat beasiswa dan itu benar-benar terjadi. Jadi alhamdulillah ya aku masuk di UIN ini. Tadinya aku nggak pengen masuk ke UIN kan karena aku bukan dari latar belakang sekolah-sekolah agama, tapi ya apa ya takdir berkata lain aku masuk ke UIN tapi pakai beasiswa alhamdulillah gitu sih. Nah itu tips dan motivasi dari aku, semoga bermanfaat dan semoga memotivasi. Lanjut ke Fadli. Motivasi kok kayaknya nggak banyak-banyak amat ya. Sebenarnya mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa orang sukses itu dia berpikir dengan apa namanya semakin banyak dia ngelakuin, semakin banyak dia mencoba, dia nggak selalu berpikir bahwa dia akan bisa gitu, dia akan sukses, tapi dia masih berpikir bahwa dia masih belum bisa untuk apa menggapai. Tapi kalau misalkan orang bodoh yang masih nggak itu dia hanya sedikit mencoba dan dia berpikir bahwa dia bisa masuk gitu. Jadi kalau misalkan kalian belajarnya masih dikit terus kalian mengharapkan kampus-kampus terkenal gitu, mungkin bisa diubah mindsetnya gitu. Jadi jangan kayak gitu dan pokoknya banyakin latihan, banyakin belajar dan apa sih jangan terlalu apa sih namanya kayak berharap boleh tapi apa namanya harus sebanding dengan usaha gitu. Itu sih kalau kayak aku. Oke, bagus banget nih motivasinya dari Kak Yosi sama Kak Fadli. Mungkin bisa membantu kalian ya sedikit banyaknya. Semoga membantu kalian yang lagi butuh motivasi. Semoga aja dari Kak Fadli sama Kak Yosi itu bisa membantu kalian. Nah, dari tadi ini kita udah main panjang nih ya. Kita udah ngobrol-ngobrol. Kayaknya seru nih kalau kita main games.
Ada saran nggak nih kita mau main games apa? Ada yang bisa nebak nggak kita mau main games apa? Boleh on mic atau chat di Zoom. Chat Zoom. Yang bisa nebak dapat Shopee Pay dari Kak Fadli. Loh, ke saya. Kalau nggak Shopee Pay dari dapat dana dari Kak Yosi. Dari Dewi aja deh, ikhlas dari Dewi aja. Ini masa pada nggak komen? Aku nungguin kalian komen dulu aja deh. Ayo, ada yang tahu nggak nih kita mau main game apa? Ya, aku mau buat SG dulu ya buat study guest. Oke, jadi kita mau main COC Bunda. Ih, masih aja main game kayak gitu. Diserang ya aku IG-ku. Nggak bercanda. Aku nggak tahu sih COC itu apa. Yang pasti gamenya ngitung, bener nggak Kak? Enggak. Kita kan pertemuan terakhir kan, nggak mungkin dong kita ngitung-ngitung. Tebak gambar, enggak. Nih Sasha nih tebak gambar mulu mainannya. Mitahu, game tebak mantan Kak. Ih, nggak punya mantan aku mah. Tuh Fadli tuh yang mantannya banyak, udah selusin. Mana ada? Pasti nggak jauh dari matematika. Tidak, kamu salah. Nah, sini tebak kita mau ada game nih. Logika sama satu lagi TOD. Pada on cam dulu dong. Aku nggak mau udah mulai nggak pada on cam. Masa nggak ada kendala nggak on cam. Jadi aku kayak cuman video call nih sama Kak Tika, Kak Yosi, Kak Fadli sama ini Erf Arian. Kita kayak video call berlima on cam dong. Nah, Sya on cam dong Sya. Ayo nih, siapa lagi nih? Javas, Monica. Ayo Dilan on cam Dilan. Arahim, Gapriel, ayo Javas. Oke, on cam. Nih. Maaf ya guys. Aku lagi nugas. Oh, kamu lagi nugas ya? Kalau butuh joki, kayak Yosi bukan Fadli lah ya kali Fadli aku Sasa. Aku kayaknya inget nama kamu deh, Sa. Sa on cam dong, Sa. Aku inget kamu, Sa. Sa Nabila nih, M Hafiz, Andrea nih, boleh nih on cam, M Hafiz. Gelap, Kak. Gelap, nggak apa-apa. Kayak masa lalu aku, yang penting masa depan cerah. Nggak apa-apa gelap. MGF nih, apa sih? MGF. Marugame, bukan ya, Muhammad. Gary Firdaus. Ayo dong pada on cam dong. Mitahu, Felicia, Dilan. Iya ada Dilan. Ya Allah, aku Melia ini. Kenalin nama aku Melia. Aku ganti Sri Jero mah username-nya. Nah, Shiva, ayo on cam dong, on cam. Siapa lagi nih? Nia on cam dong. Nabila, Dilan, Arahim, Nadia, MGF, Nien, Sasha, Monica, Joshua, Belva. Belva. Felicia, Najma, Monica, Nasifa, Lisfis. Ayo on cam. Aku mau kalian jawab pertanyaan aku itu on mic. Monica, nggak apa-apa kalau sedang belajar. Aku sedang mencintai dalam diam. Aku mau kalian jawab cepat dan harus on mic. Aku nggak mau tahu, pokoknya on mic. Nih, Nasifa kalian udah on mic. Nih ya, aku punya pertanyaan. Pertanyaan pertama. Ada 5 orang jalan di bawah satu payung. Payungnya itu payung kecil. Tapi kenapa nggak ada satu orang pun yang kehujanan atau basah?
Apa? Kedengeran? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Ulangi. Ulang Kak. Nih, ada 5 orang nih. Lagi jalan pakai payung yang kecil. Tapi mereka tuh satu pun nggak ada yang basah. Itu tuh kenapa? Karena nggak hujan, Kak. Hujan. Bener. Hujan. Iya, bener-bener. Oke. Kita selang-seling ya. Jadi, soal third order. Nah, third order kali ini aku mau memilih Sasha deh, Sasha. Yang Aduh, kenapa aku? Aku pakai ini deh, pakai spin biar kamu dapatnya apa gitu ya, biar adil. Sebentar. Biar Sasha dapatnya itu third atau dare. Ya, buat Sasha. Apa itu? Dare. Oke, dapat dare. Ayo guys, apa nih dari Kak Fadil nih, nomor berapa nih kita kasih dare-nya? Yang ini ya, bikin dare-nya kamu bikin SG. Kamu bikin SG. SG apa ya? Apa nih Kak Fadli nih sama Kak Yosi? Yang mana nih? Kamu bikin SG deh. Salah satu tutor atau mentor, bebas, mau aku, mau Kak Yosi, Kak Fadli, atau Kak Tika. Pesan dan pesan pendapat kamu tentang kita. Mau nggak? Ya harus mau dong. Mikir dulu deh nanti aja. Ya, oke. Aku tunggu ya. Oke. Awas aja kalau nggak dikerjain. Oke, selanjutnya aku ngincer Javas dari tadi, asal kalian tahu. Javas, on mic. Apa? Tahu deh nih ya. Habis ini kita ke soal. Kamu dapat apa ya? Dapat apa ini? Dare lagi. Seneng deh kalau banyak dare. Ya jangan dong. Ayo deh, mau truth. Truth yang mana nih? Ya, Kak Fadli, Kak Yosi pilihin nih. Ada yang di grup kita. Kita kasih yang berapa nih? Yang nomor berapa nih? Awas ya, tiba-tiba Javas leave group room. Yang nomor berapa nih? Lupa aku soalnya, bener-bener. Oh, yang nomor 4 dah. Fadli. Iya, yang nomor 4 ada kan? Nggak ada dong. Dari Kak Yosi ada saran nggak dari Atika nih? Nomor berapa nih? Buat Kak Javas. Dari Kak Atika nih jam berapa nih? Jam berapa? Nomor berapa nih? Nomor 1 dong, Kak. Oke. Javas, mapel yang paling kamu nggak suka apa? Awas ya sampai jawab matematika. Tak tutup kamu. Mapel yang paling gak suka seni budaya. Samanya kita satu sekte, Javas. Itu apa maksudnya? Gambar nggak jelas pokoknya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Banyak. Ya, enggak, bukan buat Javas, buat kalian semua nih. Apa yang menyebabkan Jakarta sering banjir? Ada yang tahu nggak nih jawabannya? Hujan. Apa yang menyebabkan Jakarta sering banjir? Hujan. Bukan. Oni tahu aja nih. Dia jangan-jangan tahu deh semua soal kita deh. Oni tahu. Ini kalau tahu boleh DM aja, nggak, jangan di everyone. Yang lain kan jadi tahu jawabannya air. Ih, males aku mah. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Lampu apa yang bisa
bikin orang keluar dari rumah? DM ya yang tahu, nggak boleh di everyone. Lampu apa yang kalau dipecahin keluar orang? Itu pusing. Jangan dicari di Google dulu dong, sayang. Ini jangan-jangan pada nggak on cam, pada nggak on mic, malah nyari nih di Google. Udah tahu kan kita juga sumbernya Google ya. Ih, tuh kan MGF nih udah fix. MGF. Nggak bisa. Ya udah, pertanyaan selanjutnya. Uang kalau dilempar jadi apa? Langsung nih ngetik aja deh. Udah ketahuan banget nih, carinya pada cepet banget nih. Udah kebiasaan nyontek sih online. Tuh kan, MGF udah ketahuan nih, MGF. Udah fix MGF. MGF udah fix. MGF aku mau kamu TOD sekarang. Uang logam apa kertas? Uang apa aja? Oh, berarti dia nggak tahu jawabannya. Tahu. Apa? Jawabannya apa? R varian. Tuh giliran ditanya dia off mic. Halo, udah makan? Ayo, tahu nggak? R varian. Perangko. Perangko dari mana? Uang apa yang dilempar jadi perangko? Uang kalau dilempar jadi apa? Masa jadi perangko? Sasa udah bener nih sama MGF. MGF mah udah fix banget ini Google. Nggak bisa diterima. Oke, karena ini ada Sasa, MGF yang jawab. Fikri Akbar jatuh. Salah. Kok suara Kak Dewi mirip suara teman sekelasku? Emang aku teman sekelas kamu? Emang kamu lupa? Kan kamu yang waktu itu nembak aku pakai kertas di bawah meja, masa lupa? Fikri Akbar salah. Aku tahu. Apa? Jadi rebutan. Iya, betul. Oke, ini ada siapa nih? Fikri Akbar. Salah nih kamu. Kamu harus main TOD. Ayo. Dapat apa nih? Apa nih? Dare lagi, Bunda. Dare-nya nomor berapa, guys? Dare-nya boleh nih. Kalian saran nih, dare apa nih yang buat Fikri Akbar nih? Awas ya Fikri Akbar sampai keluar nih. Ayo guys, cepetan komen yang banyak. Kita dare apa ke Fikri Akbar? Karena kita sepertinya udah kehabisan ini nih. Lo kok cabut? Ya, cabut. Beneran cabut dong, Bunda. Ya Allah. Ya udah deh, R varian. R varian denger aku nggak? Apa kamu cuma hanya mendengar suara hati aku? R varian. Kalau nggak ini nih, MGF on mic deh. Iya, aku belepotan ngomongnya. MGF. Ya kan? Iya, laki-laki. Kamu main TOD ya, kamu dapat dare. Udah ditentuin dulu. Nih, kamu pasti dapat dare, aku yakin. Soalnya aku tahu kamu lihat Google. Nggak mungkin nebak. Ya, saya nebak loh, Pak. Enggak. Saya nebak. Enggak. Nebak. Enggak. Ingat pasal pertama, cewek nggak pernah salah. Ih, masa dapat third? Dare aja deh. Guys, ayo kalian tuangkan ide-ide jahat kalian buat MGF ini untuk apa namanya? Dare ke MGF. R varian, nanti abis ini kamu ya. Dare-nya goyang Fargoy. Oke, disimpan satu nih, goyang Fargoy. Nih Kak Yosi, Kak Fadli ini boleh nih langsung apa namanya? Langsung ditulis aja di chat. Dare-nya apa? Goyang Fargoy di depan orang tua. Aduh, seru tuh kayaknya tuh kalau terjadi ya. Suruh Kayang, boleh nih. Ayo, ada lagi nggak? Kak Fadli, Kak Yosi, ada ide nggak sama Kak Tika?
dare-nya apa ya? Yang menantang gitu. Kayaknya tengah jalan, ya Allah. Bunuh orang, Bunda, itu maksudnya mah. Aduh, ada saran nggak nih? Apa ya? Ini kan ada goyang pargoy, pos kawai. Kawai itu apa sih? Imut ya? Boleh deh. Dilan denger aku nggak? Dilan. Mana sih kontaknya? Kok nggak ada? Keluar. Oh, enggak, ini ada. Dilan, kamu fix dapet mic saya rusak. Alasan apa itu? Pasti alasan ini sudah kamu sering gunakan di saat Zoom kelas. Sudah bisa saya prediksi, Dilan. Dilan, kamu ini. Bentar deh. Tadi itu buat siapa sih? MGF kan? MGF, kamu on mic deh. Ya, Kak. Kamu dare-nya dapat apa ya? Nih, Kayosi, Kak Fadli, Kak Atika, goyang pargoy, kayang, atau pose kawaii? Instagram. Pose aja ya. MGF boleh nih, kamu pose kawaii yang lucu gitu. Tag Instagramnya Kak Fadli. Ya ampun. Udah, ini aja boleh apa namanya? Pose kawaii boleh tag kita berempat nih, Kak Atika, Kak Dewi. Emang iya, Fadli mah suka pose kawaii. Fadli tuh suka. Pakai real account, Kak. Ya, di tag IG-nya. IG Atika apa tadi? Coba deh chat. Dewi _1. Fadli apa Fadli? Fadli apa? Oh, tuh ya. Ketik aja Fadli sama Yosi. Fadli, Kayu siapa? Tuh buat Syasha sama MGF. Kalau Syasha satu orang aja kan, Syasha ini kan kayak pendapat kamu tentang tutor atau mentor yang bakal kamu pilih, kamu jelasin gitu. Untuk MGF kamu denger aku gak? Dengar, Kak. Pose kawaii ya, aku tunggu. Oke. Ih, cepet banget diokehinnya. Jangan-jangan MGF udah sering nih pose kawaii. Oke, yang terakhir deh. Yang terakhir. Ervarian, denger aku nggak? Atau siapa lagi ya? Eoni, on mic dong. On mic dong kalian yo. Kak Fadli kalau marah serem tahu. Ayo on mic dong. Siapa ya selanjutnya? Aku pilih acak ya. Oh, ini ada nih Ervarian. Kamu on mic dong, Ervarian. Kamu on mic, kita mau TOD loh. Ayo. On mic. Tuh, udah iya, Kak. Udah hilang nih. Kayaknya dia nyari pencahayaan dulu, ngeset light, string light. Kayaknya nih. Kacap dulu nih kayaknya. Tujon mulu Dewi, astagfirullahaladzim. Nasipa nih. Ada yang mau nggak? Ada yang mau ini nggak? Ada yang mau ini nggak? On mic. Eoni. On mic cepat kalian tuh. Eoni dengar aku nggak? Kamu on mic dong. Halo? Pak, ada nggak? Ini on mic dong. Halo, Kak. Iya. Ini lemes banget suaranya. Kamu jangan lupa makan. Enggak deh, tadi dia makan. Dia kan yang masak mie kan. Kamu mau
Third atau dare? Third aja ya. Dare aja ya. Nih. Apa aja deh. Apa aja ya udah berarti kita ini ya di spin ya. Belum ke spin ternyata guys. Dapat dare. Terus aja, Kak. Terus aja. Udah dapat dare terus aja. Ya udah. Kalau mau third apa ya? Mau jujur apa ya? Kita pilih yang belum deh, thirdnya apa nih? Ceritakan atau apa aja gitu yang menurut kamu perlu diperbaharui dari study guest selama 3 bulan kamu menjadi mahasiswi siswa kali ya di study guest ini, member di study guest ini, kayak apa sih yang harus diperbaiki dari study guest gitu, kayak biar kita juga bisa memperbaharui study guest nih. Kamu ada saran kah? Untuk siapa tadi? Mungkin di mentornya beberapa ada yang ngejelasinnya tuh kurang jelas, terus kayak kecepetan gitu. Itu aja sih, kalau udah pada bagus. Oke deh. Pertanyaan aja nih ya yang terakhir. Dare-nya kita udah. Jawabnya harus di chat DM atau on mic. Terakhir nih. Nenek-nenek jatuh di kali muncul di mana? Nenek-nenek jatuh di kali muncul di mana? Ada yang tahu nggak? Awas ya sampai pada tahu. Enggak Yoni, enggak. Muncul di surga. Langsung meninggal. Ini jahat. Ayo, ada yang tahu lagi nggak nih? Kak, soalnya Kak. Nenek-nenek jatuh di kali munculnya di mana? Muncul di bawah. Enggak. Ada yang tahu nggak? Japril salah nih. Yoni juga salah. Syifa ada yang tahu nggak? Nabila. Diberi aja nggak sih? Kamu Google kan, Cak? Jujur, Cak. Udah pasti Caca Google. Nggak terima banget nih. Bentar. Oke, bentar dulu ya. Nah, udah nih, games-nya kita udah. Nah, sekarang hampir terakhir nih. Kita sesi terakhir itu Kak Fadli ini di menti.com. Jadi nanti Kak Fadli akan memberikan link, kalian isi dengan kode yang nanti Kak Fadli berikan. Itu untuk kesan dan saran aja. Jadi kita nggak tahu kok kalian siapa yang mengirimkan itu gitu. Iya, jadi kalian dibuka di website tuh www.menti.com, masukin kodenya nih 96664860. Nanti kalian isi. Tenang aja, itu gak bakal minta kayak nama gitu, enggak kok. Ya jadi kalian bisa isi sepuasnya. Ya bebas aja. Ayo guys, isi guys. Itu ya kodenya 96644860.
Ayo guys, diisi ya, bantu Kak Fadli. Coba. Aku pengen tahu nih kalian mau nulis apa aja. Tenang aja, kita nggak ada yang tahu kalian siapa yang mengirimkan, karena nggak diminta untuk mengisi nama kalian kayak gitu-gitu. Jadi ketika kalian buka websitenya terus masukin kode itu tuh langsung kalian tulis aja mau nulis apa gitu. Jadi kita nggak akan tahu kalian siapa. Ayo diisi ya, kita tunggu 10 menit deh. Ini siapa ya, Kak Dewi, pacaran yuk. Semoga Dewi, ini mohon maaf ya, ini maksudnya nggak gitu ya, maksudnya ini kan tapi aku aminin sih. Aduh kakiku nyangkut. Aduh. Yang ayo aku tunggu berapa lagi? Ini ada berapa? Ada 14, 10. Ya udah aku tunggu 5 lagi nih. Kalau nggak 3 lagi deh. Ayo 3 lagi cepat. Ayo follow-followan IG yuk. IG aku kan tadi udah aku taruh. Nanti kalian follow study guest. Kalau kalian diikuti sama kalau kalian mau-follow study guest, dan itu kan selalu ada tuh di bawahnya kan, mengikuti study guest. Nanti aku pasti fallback kalau mengikuti study guest. Berarti kalian itu member gitu. Tapi kan ada 3.000 orang. Apanya? Yang follow study guest. Enggak, maksudnya kalau misalnya dia kan nge-follow Dewi, terus Dewi lihat followingnya, kalau misalnya dia nge-follow study guest, Dewi itu. Kirain yang follow study guest semuanya di-follow. Kak Dewi pacaran yuk, ini kayaknya Fadli deh yang ngepick. Kan lagi saya scan. Nggak bisa dong. Oh, temen Kak Fadli nih kayaknya nih. Siapa? Tutornya gampang dipahami. Tolong di-highlight tutornya ya, bukan materinya. Tolong itu di-highlight ya, itu tutornya gampang dipahami. Masya Allah, tutornya gampang dipahami. Emang kita tuh sebenarnya gampang dipahami, tapi kenapa sih kita tuh nggak laku-laku, kenapa? Lagi sibuk mempersiapkan masa depan. Emang gitu biasanya orang yang kelamaan jomblo, kalau nggak alasannya sibuk dengan pendidikan, ya alasannya cuma mati rasa, cuma 2 itu doang, udah itu aja. Tapi banyak yang sukses loh.
Astagfirullahaladzim, Fadli mulutnya barokah. Ya udah. Yaudah yuk, kita tutup. Kita tutup Zoom kali ini. Kan kalian harus istirahat ya, guys. Oh ya, mungkin... sumpah deh. Dilan kayaknya teman kamu deh, Dli. Yang ganti nama tadi. Yang tadi kayaknya ganti nama deh, jadi Dilan. Iya, kayak. Coba nih. Suhu on. Asik tuh. Satu video. Ya, aku pesan. Oke, kita udah di penghujung acara nih. Iya, Java, aku juga pusing banget temennya tugas. Tapi lebih pusing lagi kalau di DO. Jadi, aku paksakan untuk mengerjakan. Nah, oke nih kita udah di penghujung acara nih. Mungkin dari Kak Fadli, Kak Yosi, sama Kak Tika ada pesan terakhir nggak? Pesan terakhir maksudnya jangan kata-kata terakhir, pesannya mau kemana? Ya pokoknya ya itulah kata-kata terakhir dari kalian nih untuk member nih yang sisa 13 orang. Apa gitu yang mau kalian sampaikan? Ya intinya semangat terus lah pokoknya. Ya apa namanya ya, semakin ke sana semakin dekat, waktunya semakin mepet gitu. Jadi jangan sia-siakan. Kak Yosi boleh? Kak Tika juga boleh. Ada yang mau disampaikan nggak Kak Yosi? Oh, Kak Tika dulu ya, Kak Tika. Kalau dari aku sih terus berjuang. Kalau teman-teman ngerasa lelah ya berhenti aja dulu, karena sakitnya teman-teman lebih ribet daripada perjuangan teman-teman nantinya. Nanti akan jadi sia-sia gitu kan. Belajar itu emang penting, tapi jangan lupa istirahat ya. Oke, dari Kak Tika, dari Kak Yosi. Ya intinya semangat. Karena semakin ke sana ya semakin berat. Iya, Pokoknya betul. semangat deh. Ya mungkin dari aku juga terakhir nih, semangat untuk kalian semua. Mimpi yang besar itu tidak akan bisa didapatkan dengan usaha yang kecil. Jadi kalian nggak boleh gampang menyerah lah intinya. Dan kita juga sebagai tutor dan mentor, dan aku selaku moderator hari ini, aku minta maaf kalau ada salah kata, ada perilaku yang kurang berkenan. Dan kita juga sebagai tutor dan mentor yang lainnya minta maaf kalau misalnya selama mengajar dari 3 bulan ini ada kesalahan kata, ketidaknyamanan, dan kurang aktif untuk kalian gitu. Maksudnya membalas chat. Mungkin ada yang chat tapi kita tidak balas. Dan kita tidak balas dengan satu dan lain hal kayak gitu. Kita juga minta maaf atas kekurangan kita selama mengajar, selama jadi tutor, selama jadi mentor untuk kalian semua. Semoga kalian melanjutkan menjadi member di Study Guest, mungkin dengan tutor yang berbeda, karena saya sendiri sepertinya tidak melanjutkan sebagai tutor. Jadi mungkin ini pertemuan terakhir kami ini kita semua. Dan mungkin kalau Kak Tika, Kak Yosi, Kak Fadli ingin melanjutkan, nanti kalian akan bertemu lagi. Jadi tidak perlu beradaptasi lagi gitu ya. Kalian udah tahu nih Kak Fadli ini orangnya kayak gimana, Kak Yosi kayak gimana, Kak Tika kayak gimana gitu. Yaudah itu sih, kita minta maaf sekali lagi kalau misalnya kita punya salah dalam mengajar atau dalam chat di grup atau gimana. Kita minta maaf. Semangat terus, tidak boleh menyerah, harus semangat, tapi istirahat boleh. Jangan lupa istirahat, jangan lupa makan, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, jangan lupa berdoa, jangan lupa ibadah gitu. Semangat selalu ya semua. Mungkin Zoom kali ini aku tutup ya.
Oh iya, dokumentasi abis ini. Aku tutup nih. Kita dokumentasi dulu ya. Mungkin ada yang mau on cam? Ada yang mau on cam? Nina lagi tiduran di lantai. Ya udah. Yuk kita foto. Oke, Siapa yang SS? aku izin ambil alih ya untuk dokumentasi. Mungkin masih ada yang mau on cam atau hanya segini aja yang on cam? Ya segini aja, Kak. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Hani. Oke semuanya boleh leave ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam semuanya.